Akhirnya smartphone produk Xiaomi yang paling ditunggu hadir. Ponsel flagship Xiaomi 12T series meluncur, langsung menjawab rasa penasaran ke publik. Xiaomi resmi meluncurkan lini ponsel flagship Xiaomi 12T series secara global Selasa 4 Oktober 2022. Ada dua model yang dirilis, yakni Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro. Keduanya merupakan penerus dari Xiaomi 11T dan Xiaomi 11T Pro yang dirilis September tahun lalu. Sebagai suksesor, Xiaomi 12T series membawa sejumlah peningkatan spesifikasi dibandingkan pendahulunya. Adapun update spesifikasi ini paling terlihat di Xiaomi 12T Pro yang diposisikan sebagai model teratas. Keunggulan demi keunggulan kian diberikan Xiaomi pada 12T, dan para fans pun semakin tidak sabar ingin merasakan apa saja yang jadi peningkatan HP ini dibandingkan tahun sebelumnya. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pasalnya, situs Kementerian Perindustrian Kemenperin mencatat satu ponsel anyar Xiaomi dengan nomor model 2207112AG yang sudah lolos uji sertifikasi tingkat komponen dalam negeri pada 13 Juli 2022. Dalam sertifikat untuk PT Xiaomi Teknologi Indonesia yang dikeluarkan Kemenperin tersebut, ponsel ini tercatat sudah memiliki nilai TKDN 38,20%. Xiaomi 12T sendiri adalah versi global dari Redmi K50 Ultra yang hanya dijual di pasar Cina. Oke, mungkin gak usah banyak basa-basi lagi, demi mempersingkat waktu kalian, berikut ini adalah alasan kenapa saya lebih pilih Xiaomi 12T dibandingkan Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Apakah Xiaomi 12T layak mendapatkan apresiasi dari penggemarnya? Atau justru terhalangi oleh ponsel-ponsel pesaing yang punya lebih banyak keunggulan? Ketahui alasan saya akan membeli HP ini. Yang pertama, chipset HP ini lebih buas dari HP Poco F4. Xiaomi 12T dirilis menggunakan chipset MediaTek untuk kelas high-end, yakni Dimensity 8100 Ultra. Chipset tersebut merupakan varian yang sedikit lebih tinggi dari Dimensity 8000, unggul dari sisi prosesor yang telah di-overclock. Ini merupakan sistem on-chip yang cukup gahar untuk di kelas harga menengah ke atas. Membawakan dua klaster prosesor berformat 4+4 yang terdiri dari inti Cortex A78 dan Cortex A55. Demi menunjang aktivitas gaming yang lancar tanpa kendala, chipset ini dikemas dengan kartu pengolah grafis Mali G6 10MC6. Menariknya, Dimensity 8100 Ultra dibangun atas proses fabrikasi 5 nanometer, sehingga memiliki tingkatan efisiensi daya setara dengan chipset flagship. Agar dapat membuka aplikasi dengan lebih cepat dan gesit, smartphone ini dipadukan dengan RAM berjenis LPDDR5, serta memori internal berstandar UFS 3.1 yang beroperasi pada frekuensi 6400 MHz. Belum diketahui konfigurasi RAM dan memori internal pada varian yang masuk di Indonesia. Namun jika menilik laman spesifikasinya, ponsel ini hadirkan up to RAM 12GB dengan memori internal 256GB. Tersedia juga RAM 8GB dan internal 128GB sebagai varian lebih murahnya, untuk mempertahankan performa stabil walau sudah bermain game dalam waktu cukup lama. Xiaomi 12T dilengkapi dengan sistem pendingin internal yang solid. Dilansir dari GSM Arena, chipset HP ini mendapatkan skor Antutu versi 9 sebesar 815.000 poin. Sementara hasil Geekbench 5 menunjukkan skor 973 single core dan 3.999 multicore. Dilansir dari GSM Arena, chipset HP ini mendapatkan skor Antutu versi 9 sebesar 815.000 poin. Sementara hasil Geekbench 5 menunjukkan skor 973 single core dan 3.999 multicore. Disebutkan pula bahwa reviewer jarang mengalami masalah panas sepanjang pengujian ponsel. Dan ini berkat proses fabrikasi 5 nanometer yang dimiliki Dimensity 8100 Ultra serta sistem pendingin yang bekerja dengan baik. Dimensity 8100 Ultra dapat memainkan game Genshin Impact dengan lancar pada pengaturan grafis high, dan permainan dilaporkan stabil di frame rate 60 fps. Meski performa chipset ini setara dengan Snapdragon 888, namun game yang tersedia kurang teroptimasi dengan baik pada Dimensity 8100 Ultra. Rasanya cukup wajar mengingat Dimensity 8100 Ultra sendiri baru diumumkan pada Maret 2022. Which is literally chipset Dimensity 8100 Ultra mampu mengalahkan Dimensity 1200 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Xiaomi 11T dan Poco F4 di Indonesia.
Hanya saja Dimensity 8100 Ultra kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888. Jika masuk pasar Indonesia dengan chipset Dimensity 8100 Ultra, kami bisa menjamin HP ini bakal laku keras di pasaran Indonesia, apalagi di harganya terjangkau. Di harga 4 jutaan Poco X4 GT juga pakai chipset Dimensity 8100. Tapi layar smartphone Poco X4 GT masih IPS. Berbeda dengan Xiaomi 12T yang sudah AMOLED. Yang kedua punya kamera handal 108 megapiksel dengan fitur OIS. Xiaomi 12T memang dikhususkan untuk berikan performa kencang saat bermain game. Meski begitu bukan berarti smartphone ini tidak memiliki kualitas kamera yang bagus. Sebaliknya HP ini bahkan hadirkan bersolusikan 108 megapiksel dengan fitur OIS sebagai kamera utamanya. Konfigurasi triple camera di HP ini terdiri atas sensor utama 108 megapiksel ISOCELL HM6 dengan fitur OIS, 8 megapiksel ultrawide dan juga 5 megapiksel makro. Kamera belakangnya ini dapat merekam video pada resolusi 4K pada 30 fps. Dengan fitur Gyro OIS-nya akan membuat rekaman begitu stabil agar hasil video terhindari dari efek goyangan. Berbeda dengan Poco F4 yang cuma pakai lensa kamera 64 megapiksel dilengkapi fitur OIS. Dibandingkan Xiaomi 12T udah jelas saya mending pilih Xiaomi 12T. Apalagi Poco X4 GT juga cuma pakai kamera 64 megapiksel. Jadi kami rasa HP Xiaomi 12T masih menjadi juara di aspek kameranya ini. Yang ketiga punya layar AMOLED 120Hz dengan fitur canggih 68 miliar warna. Siapapun tidak dapat menyangkal kalau Xiaomi 12T hadir dengan salah satu kualitas layar terbaik di kelas harga flagship killer. Ponsel tersebut membawakan sejumlah spesifikasi unggul pada sektor layar, termasuk penggunaan panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci, solusi Full HD+, serta kehadiran opsi refresh rate 120Hz. Dengan adanya laju penyegaran 120Hz ini, maka setiap pergeseran yang terjadi di layar akan terlihat 2 kali lipat lebih mulus dari biasanya. Xiaomi sudah selangkah lebih maju dari ini, yakni dengan melapisi layarnya dengan kaca pelindung terbaik, yakni Corning Gorilla Glass 5. Seolah tidak cukup tangguh, Xiaomi pun turut membekalinya dengan sertifikasi Increase Protection 53 alias IP53, yang membuatnya tahan cipratan air misalnya saat terkena gerimis atau ketumpahan tetesan air minum. Yang keempat punya baterai besar plus fast charging super cepat. Persoalan baterai seringkali menjadi hal penting bagi smartphone. Apalagi mengingat HP ini hadir dengan opsi refresh rate tinggi 120Hz yang akan menyedot daya dengan cukup sadis. Untung saja lagi-lagi Xiaomi memikirkan isu ini dengan matang, dengan cara menyuguhkan kapasitas baterai 5000 mAh yang kabarnya mampu mengisi daya cepat 120 Watt. Xiaomi 12T bahkan tetap memiliki durasi penggunaan yang panjang sekalipun berada pada laju penyegaran tinggi. Ini merupakan kabar yang sungguh menggembirakan untuk mobile gamer yang seringkali lupa membawa charging. Dibandingkan HP Poco F4 dan Poco X4 GT yang cuma pakai 67 Watt, justru smartphone Xiaomi 12T melakukan upgrade besar dengan menghadirkan pengisi daya cepat hingga 120 Watt yang menurut saya sangat menarik. Dari segi pengisi daya cepat dan baterainya aja udah jelas, Xiaomi 12T menjadi unggulan daripada Poco F4 dan juga Poco X4 GT. Yang kelima dari segi konektivitasnya. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, 2 speaker stereo dari Dolby Atmos, Infrared Blaster, USB Type-C, dan USB On The Go. Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3,5 mm dan juga slot micro SD sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD. Walaupun begitu, smartphone ini cuma dibekali fitur dual speaker stereo Dolby Atmos aja. Yang membedakan Xiaomi 12T Pro dibekali fitur Harman Kardon. Xiaomi 12T hingga video ini dipublish belum masuk ke Indonesia secara resmi. Tapi smartphone sudah TKDN Indonesia, prediksi kami smartphone ini tiba di bulan November 2022. Harga smartphone Xiaomi 12T RAM 8GB, ROM 256GB terbaru di global. Berdasarkan informasi yang dihimpun adalah Rp1.999 Malaysia, atau jika dirupiahkan sekitar Rp6.500.000. Berdasarkan hasil review Xiaomi 12T oleh kami.
Smartphone ini menawarkan performa yang powerful dan disematkan aneka fitur canggih khas smartphone flagship. Jika saya harus memilih mending Poco F4, Poco X4 GT atau Xiaomi 12T, mending saya pilih Xiaomi 12T aja. Karena chipset HP ini sudah pakai Dimensity 8100, yang sudah setara dengan Snapdragon 888. Dibandingkan Poco F4 cuma pakai Snapdragon 870 aja. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah dan menengah atas. Jika smartphone ini sudah rilis ke Indonesia, kami pastikan yang membeli Poco F4 bakal menyesal berat. Kapan lagi ada smartphone sebagus ini di harga cukup terjangkau? Apalagi spek smartphone ini sudah di atas Poco F4 dan juga Poco X4 GT yang mengobati para Poco fans Indonesia. Karena tidak masuknya Poco X4 GT di Indonesia, karena ada penggantinya Xiaomi 12T.